Yuk. Minta presentasi dibisukeun ya. Coklat ya, Iya ayeuna boleh besok. tuh. Eta nggak sih rekam? Eta Moderator mana? moderator mah saha, Bro? Baik, Sok Raki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan tugas perkreditan yang dimana judulnya tersebut adalah jasa perbankan. Dan kelompok saya sendiri terdiri dari 6 orang. Boleh di next. Di antaranya ada Raihan Hidayat dengan NPM 092 dan Muhammad Abdullah dengan NPM 111. Selanjutnya Muhammad Wian Setia Anwar dengan NPM 109. Lalu Radi Rahman, saya sendiri, NPM 115, dan Muhammad Ilham, NPM 125, dan Muldan Buana 126. Terdiri dari 6 kelompok dan yang dimana ada materi-materi yang akan disampaikan terkait jasa perbankan, dan untuk materi pertama saya serahkan kepada rekan saya. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya untuk moderator. Yang pertama ada pengantar. Pengantar di sini menjelaskan tentang jasa perbankan punya peran penting dalam mendukung perekonomian, baik untuk individu maupun perusahaan, untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas perbankan. Harus memegang prinsip-prinsip dasar dalam operasionalnya. Jadi jasa perbankan itu adalah seluruh kegiatan atau layanan yang disediakan oleh pihak bank untuk memfasilitasi transaksi keuangan serta mengelola dana nasabah, baik itu individu maupun badan usaha. Secara umum, bank berfungsi sebagai lembaga atau lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Kemudian menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman guna mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Selain fungsi utama tersebut, bank juga menyediakan berbagai jenis tambahan yang mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran dan transaksi keuangan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, penukaran value asing, dan serta layanan perbankan digital. Dengan demikian, jasa perbankan tidak hanya berperan dalam penghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sekaligus mempermudah akses dalam pengelolaan keuangan masyarakat secara luas. Next. Dalam perbankan juga terdapat beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian. Bank harus hati-hati dalam mengelola dana dan um, memberikan kredit. Itu tidak boleh asal-asalan karena itu bisa berisiko gagal dalam pembayaran. Jadi prinsip ini menjelaskan bahwa kewajiban bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan sangat hati-hati dan waspada, terutama dalam menghimpun dan penyaluran dana dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk melindungi dana nasabah dan menjaga kesehatan bank agar tetap stabil dan terpercaya. Penerapan prinsip ini mencakup seperti melakukan penilaian risiko secara cermat dan mengelola risiko dengan baik. Terus ada mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, menjaga kecukupan modal, kualitas aset, manajemen dan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas bank, menerapkan sistem pengawasan internal dan standar operasional prosedur yang ketat. Terus ada kerahasiaan. Prinsip ini data nasabah harus dijaga, tidak boleh tersebar kecuali diminta secara hukum. Ini penting untuk kepercayaan publik. Prinsip kerahasiaan sendiri dalam bank mengharuskan bank merahasiakan semua informasi yang berkaitan dengan nasabah, menyimpan dan simpanannya seperti identitas, rekening, saldo, dan transaksi nasabah. Bank hanya boleh memberikan informasi tersebut jika ada izin tertulis dari nasabah atau kondisi yang diatur oleh undang-undang, misalnya untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian perkara pidana, dan perdata
Terus ada permintaan ahli waris yang sah dan pertukaran informasi antar bank. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan kepentingan nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga kepercayaan dalam mengelola dana. Terus ada prinsip transparansi informasi layanan biaya dan syarat harus jelas agar nasabah bisa mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih kepada Saudara Rehan yang telah memaparkan materi pertama. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi Saudara Rehan jelaskan. Nomor 4, ada kepatuhan. Bank wajib mengikuti aturan dari pemerintah dan otoritas seperti OJK atau Bank Indonesia. Yang dimana prinsip kepatuhan berarti bahwa bank wajib mematuhi semua aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas pengatur perbankan. Di Indonesia, otoritas tersebut antara lain Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Kepatuhan ini mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari standar akuntansi, prosedur pemberian kredit, hingga perlindungan konsumen dan pencegahan pencucian uang. Tujuan utama kepatuhan adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah, dan memastikan bank operasional secara transparan dan bertanggung jawab. Contoh, penerapan kebijakan anti pencucian uang, APPU, dan pencegahan pendanaan terorisme, PPT. Setiap bank harus menerapkan prosedur identifikasi nasabah, Know Your Customer atau KYC, yang ketat memantau transaksi mencurigakan. Lalu yang kelima ada keadilan. Setiap nasabah diperlakukan adil tanpa diskriminasi layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada prinsip keadilan menegaskan bahwa setiap nasabah harus diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Layanan yang diberikan bank harus sesuai dengan kebutuhan nasabah, bukan berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, atau sara, status sosial, atau faktor diskriminatif lainnya. Ini berarti bank harus memastikan bahwa semua nasabah memiliki akses yang sama terhadap informasi, produk, layanan, dan fasilitas yang ditawarkan, serta mendapatkan perlakuan yang setara dalam proses transaksi dan penyelesaian masalah. Contoh dari keadilannya itu penetapan suku bunga dan biaya layanan yang transparan. Bank harus menjelaskan secara jelas dan transparan mengenai suku bunga kredit atau simpanan, serta biaya-biaya lain yang memungkinkan dikenakan. Lalu yang keenam ada manajemen resiko. Bank harus punya sistem buat ngatur resiko, misalnya risiko kredit macet atau kesalahan operasional. Nah, pada prinsip manajemen risiko sendiri, bank harus memiliki sistem yang efektif untuk mengatur dan mengelola berbagai jenis risiko yang mungkin timbul dalam operasionalnya. Risiko perbankan meliputi tetapi tidak terbatas pada risiko kredit, misalnya kredit macet. Risiko operasional, misalnya kesalahan sistem, penipuan internal, atau risiko pasar, misalnya fluktuasi suku bunga atau nilai tukar, dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut agar tidak membahayakan kelangsungan usaha bank dan aset nasabah. Lalu contoh analisis kelayakan kredit, risiko kredit. Sebelum memberikan pinjaman, bank melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan dan karakter calon debitur untuk membayar kembali pinjaman, serta menilai jaminan yang diberikan untuk meminimalkan risiko kredit macet. Next. Oke, yang ketujuh ada likuiditas, yang dimana bank harus siap memenuhi permintaan penarikan atau transfer nasabah kapan saja. Nah, pada prinsip likuiditas sendiri berarti bank harus selalu siap untuk memenuhi permintaan penarikan atau transfer dana oleh nasabah kapan saja. Bank harus memastikan ketersediaan dana yang cukup atau cash flow untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan menghindari kepanikan trust. Penarikan dana secara massal dapat mengancam stabilitas bank. Contoh, menjaga rasio dana wajib minimum GWM, bank wajib menyimpan sejumlah dana tertentu di Bank Indonesia sebagai giro wajib minimum GWM atau cadangan likuiditas yang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, dan untuk memastikan bank memiliki dana darurat.
Lalu yang terakhir ada profitabilitas. Bank tetap mencari keuntungan, tetapi tidak boleh ambil risiko yang membahayakan keuntungan, yang membahayakan keuangan. Pada prinsip profitabilitas sendiri menunjukkan bahwa bank tetap mencari keuntungan dalam operasionalnya. Namun pencarian keuntungan ini tidak boleh dilakukan dengan mengambil risiko yang membahayakan keuangan bank atau nasabah. Profitabilitas penting untuk menjaga kelangsungan bisnis bank, mendukung pertumbuhan dan memberikan pengembalian yang wajar kepada pemegang saham. Namun, bank harus menyeimbangkan profitabilitas dengan kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. Lalu contohnya adalah penetapan margin bunga yang sehat. Bank menetapkan selisih yang wajar antara suku bunga pinjaman yang diberikan dan suku bunga simpanan yang dibayarkan kepada nasabah, agar dapat menghasilkan pendapatan bunga yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan menghasilkan keuntungan. Terima kasih kepada saudara Muhammad Al-Ghifari telah memaparkan materinya. Untuk materi yang selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya. Aktivitas perbankan. Yang pertama ada menyimpan dana. Bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito. Jadi maksud dari menyimpan dana, di mana bank ini harus dana ini berperan sebagai tempat untuk penyimpanan bank, seperti penyimpanan uang dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Yang kedua, ada lending. Dana tadi disalurkan lagi ke masyarakat yang butuh modal lewat pinjaman atau kredit. Lending di sini, jadi si uangnya tuh si uang yang tadi dikumpulkan dari masyarakat itu, bank salurkan kembali kepada yang membutuhkan lewat kredit ataupun pinjaman dan hal-hal yang lainnya. Yang ketiga ada fasilitas transaksi, di mana bank bantu kita transfer, belanja, bayar tagihan, dan transaksi lain dengan aman. Biasanya bank menyediakan fasilitas berupa penarikan ataupun transaksi pembayaran lewat QRIS ataupun lewat mobile banking. Penghimpunan dana, jenis rekening. Bank tawarkan tabungan giro, pasar uang, dan sertifikat deposito sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang selanjutnya ada fungsi utama. Dana yang dihimpun ini nantinya jadi sumber perdanaan buat kegiatan kredit. Terusnya ada diatur oleh OJK dan BI. Karena berhubungan dengan uang masyarakat, pengawasan dari lembaga resmi sangat penting. Karena ini berhubungan dengan uang, jadi regulasi yang harusnya diawasi itu harus dari negara itu sendiri. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, sama saya juga akan menjelaskan tentang penyaluran dana, akan tetapi saya akan menjelaskan secara rincinya. Untuk penyaluran dana terdiri dari jenis kredit, dampak ekonomi, dan risiko. Jenis kredit ada kredit pribadi, kredit usaha, kredit rumah, sampai kredit kendaraan. Jenis kredit. Bank menyalurkan dana melalui berbagai jenis kredit, yaitu kredit pribadi, kredit usaha, kredit rumah, kalau disingkat menjadi KPR, kredit kendaraan. Kredit pribadi merupakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif seperti liburan, pendidikan, dan lain-lain. Lalu kredit usaha, modal usaha bagi UMKM maupun perusahaan besar agar bisa mengembangkan bisnisnya. Lalu yang ketiga, kredit rumah, singkatan dari KPR, yaitu pinjaman jangka panjang untuk pembelian rumah. Dan terakhir, ada kredit kendaraan,
yang dimana kredit kendaraan adalah pinjaman untuk pembelian mobil atau motor, biasanya dengan sistem cicilan. Yang kedua, ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi diantaranya adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit mendorong aktivitas ekonomi karena meningkatkan daya beli masyarakat dan juga mempermudah investasi usaha baru atau pengembangan usaha yang sudah ada. Dengan kata lain, bank berperan menjembatani pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana agar roda ekonomi terus berputar. Yang ketiga, ada resiko. Kegiatan kredit juga punya risiko besar, misalnya kredit macet, nasabah tidak bisa melunasi pinjaman. Yang kedua, jika banyak kredit bermasalah, bank bisa mengalami kerugian besar dan bahkan mengancam kelangsungan operasional. Oleh karena itu, bank harus menilai kelayakan kredit secara hati-hati, termasuk mengecek kemampuan dan riwayat pembayaran nasabah. Lalu untuk penghimpunan dana yang tadi kelewat, jenis rekening. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui beberapa jenis produk simpanan, yaitu tabungan, giro, pasar uang, sertifikat deposito. Tabungan adalah rekening simpanan dengan bunga kecil, bisa ditarik kapan saja melalui ATM atau teller. Lalu giro, rekening yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis. Penarikan dilakukan dengan cek atau biliet giro. Lalu pasar uang, tempat bank menghimpun dana jangka pendek antar lembaga keuangan. Lalu yang terakhir, sertifikat deposito. Simpanan berjangka yang tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo, tapi bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa. Lalu yang kedua, fungsi utama. Fungsi utamanya diantaranya, yang pertama, dana yang terkumpul dari masyarakat digunakan sebagai sumber modal untuk kegiatan utama bank, yaitu menyalurkan kredit. Artinya, bank tidak menyimpan dana begitu saja, tetapi mengelola dan memutarnya agar menghasilkan keuntungan baik bagi bank maupun perekonomian. Lalu yang ketiga, diatur oleh OJK dan BI. Karena aktivitas ini menyangkut uang masyarakat luas, maka perlu pengawasan ketat dari lembaga resmi. OJK singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi agar kegiatan keuangan berjalan sehat dan tidak merugikan nasabah. BI singkatan dari Bank Indonesia, mengatur kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dan untuk materi selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas materi yang berjudul jenis dan jasa perbankan. Pertama, mungkin saya akan menjelaskan terkait daripada jenis-jenis perbankan terlebih dahulu. Jenis-jenis perbankan yang pertama yaitu kita dilihatkan dengan bank umum. Membahas terkait bank umum. Bank umum adalah bank yang melayani seluruh lapisan masyarakat dan menyediakan jasa keuangan secara luas. Contoh daripada bank umum itu sendiri seperti halnya BCA, BRI, Mandiri, BNI. Mohon maaf, bentar. Ini HP saya mati, bentar. Lanjut, tadi kita sedang membahas terkait contoh daripada bank umum ya. Yang pertama ada BCA, BRI, Mandiri, dan sebagainya. Bank umum melayani berbagai transaksi seperti halnya simpanan, kredit, transfer, dan pembayaran. Bank umum juga biasanya memiliki jangkauan jaringan luas, baik melalui kantor cabang maupun layanan digitalisasi. Yang kedua ada bank konvensional.
Bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem bunga. Mereka memberikan bunga kepada nasabah yang menyimpan uang dan menggunakan bunga kepada nasabah yang meminjam uang. Keuntungan bank tersebut berasal dari selisih bunga tersebut. Sistem ini sangat umum dan sudah lama digunakan di seluruh dunia. Dan yang ketiga daripada jenis bank, yaitu kita diperlihatkan dengan bank syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tidak menggunakan sistem bunga. Bunga itu dianggap sebagai riba dalam hukum Islam yang bunga dilarang. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, jual beli, sewa, dan kerja ketemu. Tentunya seperti halnya beberapa efek dan tujuannya adalah menciptakan keadilan dan keberkahan dalam kondisi ini itulah penjelasan dari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait daripada jasa-jasa perbankan. Selanjutnya kita akan membahas terkait daripada jasa-jasa perbankan. Bank tidak hanya menyimpan dan meminjamkan uang, tapi juga menyediakan berbagai layanan lainnya. Seperti halnya bank juga memberikan layanan seperti simpanan, layanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang memudahkan masyarakat menyimpan uang dengan aman. Selain daripada simpanan, bank juga memberikan layanan kredit atau pinjaman. Bank memberikan kredit kepada nasabah baik untuk keperluan pribadi, usaha, pendidikan, maupun pembelian rumah dan kendaraan. Yang ketiga ada transfer dana. Layanan transfer dana ini merupakan layanan pengiriman uang antara rekening baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi bank itu menyediakan layanan transfer uang dari lingkup negeri maupun luar negeri. Jadi bisa dari negeri ke negeri ataupun dari negeri ke luar negeri. Yang keempat, pembayaran digital. Maaf salah. Yang keempat, pembayaran dan pembelian. Pembayaran listrik, air, telepon, pajak, hingga pembelian pulsa dan tiket. Yang kelima, kartu debit dan kartu kredit. Fasilitas transaksi tunai yang memudahkan belanja dan yang keenam ada cash deposit box. Ini merupakan tempat penyimpanan barang berharga dan perhiasan. Dan mungkin seperti surat bunga juga dan juga menyediakan layanan digital banking dan internet banking yang memudahkan bank mengakses Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait daripada jenis dan jasa perbankan. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materinya, dan selanjutnya untuk materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya kepadanya. Saya persilahkan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membacakan jenis-jenis jasa perbankan. Yang pertama itu ada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Itu tugasnya bukan untuk melayani masyarakat langsung kayak bank biasa, tapi lebih ke ngatur dan ngawasin semua bank yang ada di Indonesia. Selain itu, BI juga bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur suku bunga, dan mengontrol inflasi supaya ekonomi tetap stabil. Lalu yang kedua ada Bank Internasional. Bank Internasional itu biasanya beroperasi di banyak negara dan fokusnya melayani transaksi antar negara. Contohnya Citibank dan HSBC. Bank jenis ini sering dipakai oleh perusahaan asing atau bisnis besar yang punya kegiatan lintas negara karena mereka bisa bantu proses transfer dana internasional, valuta asing, dan pembiayaan ekspor maupun impor. Lalu ada bank digital, adalah bank yang
eh nggak punya kantor fisik ataupun cabang. Semua layanan mulai dari buka rekening sampai transfer uang dilakukan lewat aplikasi, contohnya Bank Jago dan GoBay BCA Digital. Bank ini cocok untuk generasi muda atau orang yang pengen layanan praktis, cepat, dan bisa diakses dapat lewat handphone. Jadi kesimpulannya dari PPT yang telah kami buat adalah jasa perbankan sangat penting untuk kelancaran ekonomi. Prinsip-prinsip seperti kehati-hatian dan transparansi menjaga kepercayaan. Aktivitas perbankan saling terhubung mulai dari menghimpun hingga menyalurkan dana dengan berbagai jenis bank. Masyarakat bisa memilih layanan sesuai kebutuhan. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materi dan juga menjelaskan kesimpulannya, dan saya juga akan menambahkan kesimpulan dari presentasi kali ini. Jasa perbankan, menurut saya jasa perbankan memiliki peran vital dalam kehidupan ekonomi. Melalui kegiatan penghimpunan dana, bank mengelola simpanan masyarakat secara aman dan produktif. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit yang menjadi bahan bakar bagi roda konsumsi, investasi, dan pertumbuhan usaha. Namun semua ini harus dijalankan dengan kehati-hatian dan pengawasan ketat dari OJK dan Bank Indonesia demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Seperti halnya ada kata-kata puitis, bank bukan sekedar tempat menyimpan uang, tapi jantung yang memompa kehidupan ekonomi. Ia menghimpun kepercayaan, menyalurkan harapan, dan menjaga aliran mimpi dalam denyut perekonomian negeri. Untuk itu, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah bekerja sama untuk keberlangsungan presentasi kali ini, walaupun secara Zoom, akan tetapi kita berkomunikasi melalui telepati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.